Di video kali ini, saya akan membagikan beberapa plugins yang sering saya gunakan dalam proses mendesain agar menjadi lebih satset. Tapi sebelum itu, kita intro dulu ya. Halo semua, kembali lagi dengan saya, Nuroman Asidiki, seorang freelancer UI UX designer. Nah, pada kesempatan kali ini, atau di video kali ini, saya akan membagikan beberapa plugin yang sering saya gunakan dan saya rekomendasikan bagi kalian jika ingin menggunakannya, ya dimana dengan menggunakan plugin ini kalian bisa mempercepat proses kalian dalam mendesain dan yang pastinya desain kalian bisa menjadi lebih satset nih. Nah, sebelum itu plugin di sini bukan hanya dibuat saja oleh tim Figma, namun juga ada dibuat oleh third party atau orang lain yang mereka bertujuan fitur tersebut bisa digunakan oleh orang banyak. Seperti itu, mungkin bisa langsung saja kita ke Figma ya. Oke, jadi kita sekarang sudah ada tampilan Figma. Nah, jadi di Figma ini mungkin ada beberapa perubahan dari layoutnya. Jadi sekarang menurut saya lebih jelas, lebih terbuka semua, jadi lebih enak, lebih lebar, nggak terlalu banyak menu. Nah, jadi pertama plugin yang saya biasa gunakan pertama ada di sini Lorem Ipsum. Nah, Lorem Ipsum ini adalah plugin yang dimana kita bisa mengenerate suatu teks, entah itu misalnya kita perlu ke teks deskripsi atau apapun itu, kita bisa generate menggunakan Lorem Ipsum. Cuman di sini saya sarankan jika masih di UI desain proses awal tidak masalah, tapi jika proses dalam UI desain akhir lebih baik jangan menggunakan Lorem Ipsum, tapi bisa menggunakan konten asli. Nah, cara menggunakannya kita bisa klik T untuk shortcut teksnya, masih ingat? Nah, kita klik seperti ini, kita buat mungkin seperti ini. Nah, sekarang kita bisa cari di bagian plugin atau resource yang ini di sini. Nah, kita bisa ke bagian plugin yang ini. Nah, kita bisa cari namanya Lorem Ipsum yang ini. Seperti ini yang logonya ya. Nah, itu silakan diklik. Nah, kalian di sini sebenarnya udah banyak nih, ada fake data, nama, first name dan lain-lain. Nah, di sini kalian bisa pilih yang Lorem Ipsum. Nah, kalian bisa di sini untuk generate-nya misalnya 5 huruf, 5 karakter, 5 kata, 5 paragraf seperti itu. Atau di sini saya ingin menggunakan generate sesuai dengan frame yang telah saya sediakan. Nah, jadi di sini fieldnya segini, saya klik auto generate, otomatis dia akan diisi. Nah, kenapa ini gede? Karena saya masihnya teksnya ukurannya gede. Saya ulangi berarti. Nah, di sini saya atur dulu untuk ukurannya mungkin 14 saja biar tidak terlalu besar dan ini menjadi reguler. Nah, baru kita pakai Lorem Ipsum seperti tadi, cari Lorem Ipsum. Nah, kita auto generate. Nah, otomatis dia akan banyak seperti ini. Nah, ini untuk penggunaan Lorem Ipsum. Next, kita akan ke plugin selanjutnya. Ini juga sering saya gunakan. Di sini ada namanya Content Reel. Nah, Content Reel ini di sini sangat membantu misalnya untuk mencari nama, mencari nomor telepon, alamat dan lain-lain. Jadi misalnya ketika kita punya desain memerlukan itu, jadi kita nggak wasting time lah untuk memikirkan, hanya untuk mikirin oh kira-kira namanya apa aja saja ya. Biasanya kan seperti itu, ada kayak itu ya lumayan take time kan. Nah, ini bisa lebih cepat. Caranya gimana? Caranya misalnya kita klik yang bagian namanya ini, kita select semua namanya. Sudah. Nah, kalau sudah kita select, kita pilih resource lagi, cari ke bagian plugin. Nah, di sini kita cari namanya Content Reel. Nah, yang ini, yang seperti ini ya, Content Reel, klik. Nah, nanti sabar. Nah, bakal keluar seperti ini. Nah, di sini kita bisa pilih yang teks. Karena ini kan nama-nama. Nah, misalnya kita pingin yang nama. Di sini mungkin kita mau full name, ya klik layout. Nah, otomatis dia akan nge-generate seperti itu. Mungkin juga untuk avatar bisa dari sini juga, kita klik lingkarannya. Nah, kalau sudah klik, kita pilih yang image, di sini cari. Nah, mungkin di sini kita mau pilih avatar yang male, female, atau avatar bebas, atau yang foto atau logo, kalian bisa cari. Mungkin di sini saya akan pakai avatar yang ini, yang foto aja.
Nah, dia otomatis akan generate. Seperti itu ya. Itu untuk yang content reel. Next, ada plugin ke selanjutnya. Ini ada namanya plugin Autoflow. Nah, Autoflow di sini sebenarnya mempermudah kita dalam proses membuat flowchart. Gimana? Kayak contoh, misalnya kita perlu garis penghubung di sini. Nah, cara penggunaannya kita bisa cari ke plugin aset itu, pilih yang bagian plugin. Nah, di sini kita pilih Autoflow. Nah, ini kita pilih yang Autoflow ini, kita klik. Nah, sampai keluar. Nah, ini kita bisa atur untuk warnanya, misalnya warna apa kalian pilih. Untuk ketebalannya bisa di sini. Untuk model garisnya seperti apa kalian bisa pilih juga. Nah, misalnya cara narik garisnya gimana nih? Kalian klik ini yang mau di flowin pertama. Misalnya saya klik yang kotak ini, rectangle ini. Nah, kalian bisa tahan shiftnya tahan. Kalian pilih yang akan dituju, misalnya seperti ini. Nah, dia akan ada garis hubungnya. Lanjut, misalnya ini mau hubungan ke tengah, yang ini misalnya mau ke sini. Nah, seperti ini. Misalnya ini buat seperti ini ya. Nah, pencet shift, tahan shiftnya, baru klik yang akan dituju. Kurang lebih nanti bakalan bisa seperti itu flownya. Dan ini juga kita bisa ganti nih. Misalnya kita mau rubah garisnya atau titiknya. Kalau titiknya di fill-nya, ini bisa kita ganti, misalnya titik yang merah, bisa. Atau mungkin kalau garisnya kalian mau ganti, bisa klik di sini, tinggal diganti aja garisnya. Seperti itu untuk yang Autoflow. Atau mungkin kalian juga mau merubah ketebalan garisnya juga bisa, seperti ini. Next, selanjutnya ada namanya isometrik. Nah, isometrik ini biasanya digunakan ketika kalian mau membuat kayak gambarnya menjadi kayak 3D, atau mungkin biasanya digunakan ketika kalian membuat untuk kalian upload ke Dribbble, jadi kan biar lebih bagus tuh portofolionya. Caranya jadi kayak buat gambarnya lebih 3D itu. Nah, itu caranya gampang sekali. Kalian pilih yang resource. Nah, kalian tinggal klik aja isometrik yang ini, ya kan? Nah, kalian klik isometrics. Nah, kalian di sini pilih nih isometrisnya, kalian klik dulu. Nah, di sini ada pilihan yang ada yang left. Kalau left miring seperti ini. Atau mungkin ini kalau misalnya kalian mau lebih cepat bisa dengan Ctrl V seperti ini. Tinggal kalian cari saja. Nah, di sini isometrisnya misal pengen right, bisa juga right. Atau mungkin kalian bisa ke bagian plugin. Nah, cari ini, pilih yang misalnya top right. Seperti itu ya, untuk yang isometrics bisa kalian gunakan. Nanti penggunaannya bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Selanjutnya ada split shape. Nah, split shape ini jadi kayak dia ada shape. Nah, kita bisa memotong bagiannya sama rata. Nah, cara penggunaannya kita klik ini, lalu kita cari di resource, di plugin, kita cari namanya split shape yang ini, yang ada logo yang pink ini. Nah, kita klik saja. Nah, di sini kita bisa bagi nih. Misalnya di sini kita mau bagi kolomnya menjadi 5. Jadi 5, ya kan? Dengan butas, row-nya, kolom itu ke samping, row itu baris. Nah, misalnya kita split. Nah, dia bisa menjadi 5 bagian sama rata. Selanjutnya misalnya di sini saya ada ini. Kita coba lagi. Nah, sama caranya tadi, bisa Ctrl P untuk biar cepet gini. Kita pilih split paste, misalnya row-nya kita mau pakai 6. Banyak ya, 4. Kolomnya pakai 3 aja misalnya. Nah, kita lihat split. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk penggunaan split paste ya. Ini biasanya saya gunakan misal bisa ketika buat postingan Instagram tuh yang ada misalnya frame-nya satu postingan biar kelihatan kayak banyak, itu juga bisa pakai ini, jadi biar sama rata seperti itu. Terus ada namanya Nisa Text Splitter. Nah, ini biasanya di apa? Misalnya saya ada lihat list nih, saya tulis dulu seperti ini. Nah, kalau sudah tulis, misalnya saya ingin ngambil yang ini per baris daripada saya duplikat satu-satu seperti ini kan kelamaan.
kita bisa menggunakan plugin dari Figma. Kita cari di resource, di plugin dan widgets, kita cari namanya Nisa Text. Yang ini kita klik. Nah, ini ada UI, split auto layout, shuffle, sort by lens, itu bisa banyak. Nah, misalnya di sini mau split, nah nanti dia otomatis bakal terpisah satu-satu seperti ini. Oke. Nah, misal di sini juga ada dia buat seperti itu ya. Mungkin ada yang lain lagi, Nisa di sini. Misalnya kita mau buat dia menjadi circle text. Nah, otomatis dia bisa menjadi bulat, dan masih banyak lagi yang bisa dicoba di sana. Silakan nanti dicoba. Itu untuk Nisa Text splitternya. Nah, lalu untuk smooth shadow-nya. Nah, di sini untuk buat shadow, kalian kan biasanya masih bisa manual seperti ini. Dari sini efek, terus kita kasih diatur X-nya berapa, Y-nya berapa, lalu untuk blur-nya berapa. Itu kan kalian biasanya masih bisa manual. Nah, ini untuk mempermudah kalian bisa menggunakan namanya smooth shadow. Saya ulang di sini. Nah, klik ya resource ini, plugin. Nah, kita cari namanya smooth shadow. Nah, pilih yang ini ya, smooth shadow. Nah, di smooth shadow ini penggunaannya shadow juga kita bisa pilih mau shadownya warna apa. Misalnya warna merah ini. Nah, di sini bisa kita atur layarnya berapa. Terus misalnya alpanya untuk blur ini. Terus ini untuk offsetnya bisa diatur. Bisa diatur nih, oh ini lewat berapanya. Off misalnya. Bisa kalian coba ini untuk blurnya seberapa. Nah, ini bisa di-apply langsung. Oke, jelas sampai sini. Nah, seperti itu untuk shadow yang pertama. Untuk shadow yang kedua, kalian bisa menggunakan namanya Beautiful Shadow. Kita ke plugin, cari namanya Beautiful. Sorry, salah tulis. Beautiful yang ini, Beautiful Shadow. Kita klik. Nah, kalau ini lebih mudah lagi nih. Jadi kita pilih warnanya, misalnya warnanya sama juga, misalnya merah, ungu. Nah, ini kayak lebih ke, nah seperti ini. Ada. Nah, bisa kita atur besar kecilnya. Nah, ini pencahayaannya. Seperti itu ya. Nah, bisa kalian atur nih berapa brightnessnya, silahkan diatur sendiri nanti. Nah, mungkin seperti itu play. Nah, oke. Ada dua cara tadi. Selanjutnya ada untuk find replace. Nah, ini biasanya berguna ketika kalian sudah buat banyak. Oh, ternyata di menunya nih atau misalnya kalimat ini kita mau rubah. Itu bisa, caranya tinggal kita ke plugin lagi, cari namanya find and replace. Nah, yang ini kita cari, misalnya kita mau nemuin kata kontak, ya kan? Nah, di kata kontak ini nanti saya mau ubah nih jadi, oh ternyata kurang kami, berarti tinggal kontak di replace menjadi kontak kami misalnya, ya kan? Nah, di sini pilih yang mau replace biasa atau replace all. Nah, misalnya kita replace all, otomatis yang di sebelahnya juga akan berubah. Itu untuk find replace. Jadi ketika kita ada banyak, lebih mudah nih untuk editnya. Seperti itu.
Lalu ada selanjutnya kontras. Nah, kontras ini biasanya saya gunakan untuk mengecek kontrasnya. Misalnya, oh, kira-kira nih kontrasnya bagus apa enggak? Atau mungkin kurang bagus, jadi bisa saya improve. Jadi untuk ke user lebih baik. Ini bisa caranya, kita klik yang di plugin, kita cari kontras saja. Sudah. Nah, ini ada banyak. Kalau saya biasa pakai kontras ini. Nah, ini cara penggunaannya gampang sekali. Misalnya kita mau melihat oh button ini, kira-kira oh ternyata button sudah bagus nih untuk kontrasnya. Kalau yang warna selanjutnya masih bagus, warna selanjutnya ternyata ini udah nggak, untuk kontrasnya kurang baik. Jadi kita bisa improve, mungkin warnanya digelapin atau gimana sampai dia berubah. Nah, mungkin seperti ini batas minimalnya. Dan ini juga banyak kelihatan kan. Nah, itu untuk ngecek kontras ya. Jadi kalau kalian bingung kontrasnya, bisa dicek itu, jadi biar UI-nya lebih baik. Lalu untuk yang terakhir, di sini ada namanya unsplash. Nah, biasanya unsplash ini saya gunakan ketika misalnya saya memerlukan aset gambar atau foto. Jadi biar enggak repot-repot saya nyari banyak. Misalnya di sini saya punya kotak rectangle. Misalnya di sini ada 4 rectangle. Nah, di sini saya ingin isi gambar-gambar mengenai fashion misalnya, atau ya fashion. Nah, di sini kita bisa cari aja di plugin Unsplash namanya. Yang ini, klik. Nah, di sini ketika sudah masuk Unsplash ini, misalnya kita mau nyari tentang fashion tadi, fashion. Kita search, nah otomatis ntar akan muncul gambar sesuai dengan kata kunci kita. Misalnya di sini yang pertama saya memakai gambar ini. Nah, tinggal gitu aja. Kita klik kotaknya, baru kita klik gambarnya. Seperti itu. Otomatis nanti bakal di-generate ke kotaknya, rectangle yang kita buat. Seperti itu. Nah, misal contoh nih. Bisa contohin lagi. Nah, seperti ini. Nah, jadi seperti itu ya. Itu adalah beberapa plugin yang sering saya gunakan. Oke, jadi demikian tadi adalah plugin-plugin yang sering saya gunakan dalam proses mendesain saya. Yang pastinya dalam proses mendesain tersebut, ketika saya menggunakan plugin, desain saya menjadi lebih satset. Mungkin demikian untuk video kali ini. Jikalau mungkin kalian ingin bertanya-tanya, bisa tanyakan ke saya aja langsung atau bertanya di kolom komentar. Kalau begitu, saya akhiri. See you next video. Bye.